Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, shalom, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Pekan Keluarga secara online di hari yang ke-7 ini. Kiranya kita semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 217 ayatnya yang pertama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Besar, Allah di dalam Yesus Tuhan dan Penyelamat kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang kami alami setiap hari. Bahkan kami bersyukur atas berkat-berkat yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan, Tuhan boleh menuntun dan menyertai kami, bahkan memberikan kami kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kebaktian kita pada saat ini. Bapa di sorga, urapi kami yang mengikuti ibadah pada saat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari Kitab Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membaca, mendengar, dan merenungkannya, terlebih lagi melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada sore hari ini dengan tema kebaikan manusia bersumber dari kasih Allah.
Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kalimat menarik yang berbunyi demikian. Lupakanlah kebaikan kita, namun ingatlah selalu kebaikan orang lain. Hal yang seharusnya dilakukan adalah mengingat kebaikan orang lain supaya dapat bersyukur dan berterima kasih. Akan tetapi hal lain yang seharusnya tidak dilakukan adalah mengingat kebaikan sendiri sebab dapat menjerumuskan kepada sifat sombong. Ketika merasa telah berdaya guna dalam penyelesaian perkara orang lain, sehingga mampu mengeluarkannya dari situasi yang tidak baik, maka sebelum berbangga, harus terlebih dulu belajar untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Oleh karena anugerah Allah lah yang satu-satunya dapat mendorong manusia dalam berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penulis surat Yakobus mengajarkan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya berasal dari Allah. Pernyataan tersebut selain hendak mengatakan bahwa tidak ada hal yang tidak baik datang dari Allah, juga menekankan soal segala yang baik sumbernya dari Allah. Termasuk kebaikan manusia pun bersumber dari Allah. Penulis Yakobus ingin menekankan suatu soal anugerah Allah yang berarti tentang kehendak Allah sendiri, seperti yang tertulis di ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita menjadi milik Allah, bahkan dikatakan menjadi anak sulung di antara semua ciptaan, semata-mata karena anugerahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan bukan sekonyong-konyong atas kehendak diri sendiri, melainkan karena Allah. Ketika tidak dipahami demikian, maka usai melakukan kebaikan, biasanya akan muncul keinginan. Keinginan rentang menjatuhkan diri pada dosa. Sebelumnya ayat 14 menuliskan demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa manusia seringkali jatuh ke dalam pencobaan karena terpikat oleh keinginannya. Kebaikan yang diiringi keinginan akan membentuk suatu pola timbal balik. Misalnya saat menyapa orang lain, tetapi tidak dibalas, kemudian merasa kecewa, maka sudah menjadi tanda telah terbiasa dengan pola timbal balik. Ketika terbiasa dengan pola tersebut, maka menjadi kesulitan besar untuk bisa ikhlas, sebab selalu ada keinginan untuk mendapat pamrih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menginginkan mendapat balasan dapat membuat mudah kecewa pada sesama. Selain itu, telah banyak kasus di mana saat mengharapkan balasan tetapi tidak mendapatkannya, maka akan merenggangkan hubungan yang tadinya dekat menjadi jauh, bahkan putus hubungan, ditambah lagi memberi akan kehilangan nilai luhurnya ketika muncul keinginan. Pemberian dapat dikatakan pemberian jikalau terbebas dari pola timbal balik. Ini yang harus diubah dan dimulai dijadikan kebiasaan adalah berpikir sederhana, yaitu tidak repot berharap harus diberikan balasan. Ada kalimat serupa dengan pernyataan di awal, bahwa ukirlah kebaikan orang lain di atas batu, dan ukirlah kebaikan sendiri di atas pasir. Artinya, kebaikan orang lain akan susah untuk dilupakan, namun kebaikan sendiri yang ditaruh di pasir diharapkan mudah hilang karena terbawa ombak. Bapak Ibu yang saya kasihi, kiranya dapat dipahami bahwa kebaikan manusia bersumber dari kasih Allah. Sang kasih itu sendiri, sesungguhnya pemberian Allah pun terbebas dari pola timbal balik. Segala pemberian darinya tidak menjadikan kita berhutang.
Ia memberi tanpa harus menerima kembali. Ia telah mengajarkan kita tentang ketulusan. Bapak Ibu, refleksi firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Kebaikan dengan motivasi yang salah itu menyesatkan. Tetapi kebenaran dari Allah akan selalu berbuah kebaikan yang baik. Di dalam renungan kita Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan pendalaman yang akan kita dalami bersama, baik secara pribadi, keluarga, untuk saling menguatkan, dan refleksi ini senantiasa menjadi bagian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Pertanyaan pendalaman yang pertama adalah, bagaimana tanggapan saudara tentang sosok yang suka berbangga atas kebaikannya sendiri? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara setuju bahwa kebaikan itu harus berbalas? Demikian refleksi dan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita akan memuji Tuhan dari NKB 189 ayatnya yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganmu, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganmu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang rahmani, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dalam kebaktian pada saat ini. Kiranya Tuhan melayakan dan memampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu yang adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi semua kami yang ikut dalam kebaktian pada saat ini, bahkan yang tidak mengikuti kebaktian. Kiranya Tuhan Engkau selalu menuntun dan menguatkan, menopang kami, berkati kami dengan seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Baik pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan Engkau hadir memberikan jalan keluar dan kekuatan bagi kami, sehingga kami selalu berpengharapan kepada Tuhan. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk selalu berbuat yang benar, sehingga dari kebenaran-Mu akan melahirkan sesuatu yang baik, yang tulus yang kami lakukan. Ampuni kami jika kami dalam berbuat baik kami punya motivasi yang lain, motivasi untuk mencari keuntungan, mencari ketenaran, mencari nama baik, lewat apa yang kami lakukan yang seolah-olah itu adalah baik. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami,
dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu, sehingga itu akan membawa kebaikan bagi kami, bagi keluarga dan bagi sesama kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Ibu Wasna Tampu Bolong, Ibu Sumiarsi, Bapak Bagja MP, Ibu Autin Tortet, Ibu Nina Petikawa, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang tidak kami ketahui. Engkaulah ya Tuhan tabib yang benar. Engkaulah Allah yang punya kuasa di surga dan di bumi, yang kami imani. Maka dengan penuh kerendahan hati, kami mohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau hadir melawat setiap mereka yang sakit. Berikanlah kekuatan dan kesembuhan bagi mereka dalam menghadapi pergumulan sakit penyakitnya ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mungkin pergumulan mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai, Engkau memberkati, memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para orang tua, para lansia, para janda, duda, anak-anak yatim piatu yang ada di jemaat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir memberikan penghiburan dan kekuatan, memberikan kesehatan, damai dan sukacita. Bapa Sorgawi, kami sadar sungguh bahwa dalam menghadapi masa pandemi ini, banyak di antara kami, bahkan kami semua mungkin hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami punya Allah yang hidup, yang senantiasa menopang kami, menolong kami. Biarlah Tuhan lewat apa yang kami imani ini, Engkau senantiasa hadir memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami untuk selalu menjalani hari-hari hidup kami. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan yang sepahit apapun, sehingga kami bisa melaluinya karena kami bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, seluruh pergumulan pelayanan kami di jemaat ini, kami percaya bahwa ketika Tuhan memilih kami, Tuhanlah yang akan melengkapi kami untuk melayani umat-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan lewat kuasa, kami bisa melayani Tuhan dengan sabar, kami bisa melayani umat-Mu dengan lemah lembut, tidak bersungut-sungut. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa menyerahkan pemerintah daerah kami. Mulai dari presiden sampai ke pelosok sekalipun staf-staf yang paling di bawah. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa memimpin, mengayomi bangsa ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa khusus bagi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, di mana Tuhan menempatkan kami semua berada bersama di tempat ini, di kota ini. Biarlah hikmat dan kebijakan Tuhan yang selalu menjadi bagian dari program pelayanan pemerintah Kota Tasikmalaya ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan wali kota dan jajarannya, keluarganya, dan semua para pegawai yang terlibat di dalam pemerintahan Kota Tasikmalaya. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai, memberkati mereka. Bapa Sorgawi, bungkusi kami dengan kuat kuasa-Mu, jauhkan kami dari segala hal yang jahat ya Tuhan. Dan ampuni salah dan dosa kami. Begitu banyak pergumulan yang kami bawa di hadapan Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau mengetahui semuanya. Melengkapi dan menyempurnakan doa ini ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni
melayakan dan menguduskan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan lebih baik, dengan berkenan kepada Tuhan. Seluruh pelayanan kami selanjutnya, bahkan kebaktian-kebaktian pekan keluarga di hari-hari yang akan datang, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menuntun dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.